berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkati kami Tuhan, baik yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya pimpinan urapan Roh Kudus-Mu yang selalu hadir menyertai kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, semua katakan amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Sehat. Baik saja. Sehat. Ya, sesuai dari wejangan dari bidang kemahasiswaan bahwa untuk semester ini ibadah chapel itu khotbahnya lebih mengarah ke geografi. Jadi menceritakan tentang tokoh Alkitab. Oleh karena itu, jemaat Tuhan saya undang sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 18. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Yang sudah dapat katakan yes, ini dia. Yes. Iya. Ayat pertama saya yang membacakannya dan yang kedua dibacakan oleh jemaat sekalian, begitu juga secara bergantian sampai ayat yang ke-5. Di bawah perikop Daud dan Yonatan. Ayat pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai ke dada, panahnya dan ikat pinggangannya. Ayat 5 kita baca sama-sama. Daud maju berperang dan selalu berhasil mana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengendarai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Sejauh ini pembacaan teman-teman, sebelum masuk pada tema, mungkin kita semua di tempat ini punya yang namanya talenta ataupun profesi masing-masing. Misalnya Bang Suma pintar ataupun punya talenta untuk bermain musik, ataupun si Tia punya talenta ataupun profesi untuk mengoperasikan slide. Oleh karena itu, bagaimanakah jika seandainya di bidang ataupun profesi yang kita miliki itu bukan kita yang terpilih, ataupun bukan kita yang berperan di dalamnya, melainkan orang lain. Sekalipun kita ketahui orang tersebut talentanya ataupun profesi yang dimiliki itu tidak lebih daripada talenta kita, bahkan kita lebih jago daripada dia. Misalnya si Tia pintar mengoperasikan slide, tapi bukan dia yang terpilih, melainkan orang lain. Sedangkan si Tia pintar untuk mengoperasikan slide. Oleh karena itu pada saat ini saya akan mengangkat tema next. Ya, when we are not present. Ada yang artinya? Ketika kita tidak dipilih. Ketika kita tidak terpilih. Oke, lanjut saya. Iya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang biografi tentang Yonatan. Kita mulai pada silsilahnya. Iya, nama Yonatan sebenarnya merupakan kependekan daripada Yehonatan. Jadi nama panjangnya bisa dikatakan daripada Yonatan. Jadi untuk penulisan Ibraninya sendiri bisa saudara-saudara lihat di atas.
Itu dalam tulisan bahasa Ibrani-nya, yang artinya Tuhan yang memberi. Sebenarnya sumber ini sengaja saya cantumkan linknya di bawah karena ini tidak terdapat di dalam Alkitab, melainkan ini saya kutip dari website. Nah, websitenya ada di bawah yang warna biru. Itu merupakan sumber daripada silsilah ataupun arti nama daripada Yonatan. Kemudian Yonatan pun lahir tahun 1060 sebelum Masehi. Nah, tempat kelahirannya pun sebenarnya belum dipastikan, tetapi banyak pakar ataupun banyak pendapat yang mengatakan ia lahir di tempat kelahiran ayahnya, yaitu di Gibea Benyamin. Next. Ya, Yonatan bin Saul merupakan anak dari Saul atau merupakan putra sulung daripada Raja Saul, yang merupakan tokoh pahlawan Israel yang dicatat dalam kitab 1 Samuel. Jadi Yonatan ini pertama kali dicatat di dalam kitab 1 Samuel, dan ketika ia telah berusia kurang lebih 30 tahun. Nah, ia pun dicatat tidak lama setelah ayahnya dinobatkan sebagai raja ataupun ayahnya terpilih sebagai raja. Nah, ia merupakan putra sulung dari 4 bersaudara. Jadi Yonatan ini memiliki 4 bersaudara dan ialah yang paling sulung. Kemudian Yonatan pun gugur di lembah Gilboa. Dia gugur di lembah Gilboa bersama ayahnya dan kedua saudara laki-lakinya. Nah, kematian daripada Yonatan ini sendiri itu diakibatkan oleh peperangan melawan bangsa Filistin pada saat itu. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 2 sampai 8, di situ dikatakan bahwa Yonatan itu mati oleh karena peperangan melawan orang-orang Filistin. Kemudian ia pun pertama kali dimakamkan di Yabes Gilead. Jadi makam pertama daripada Yonatan ini merupakan berada di Yabes Gilead. Mungkin saudara-saudari tempat ini bertanya-tanya, di mana sih Yabes Gilead itu? Letaknya di mana? Nah, di sini saya kutip dari Wikipedia, yaitu Yabes Gilead ini merupakan sebuah kota kuno. Sebuah kota kuno yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi mungkin kita semua di tempat ini tidak asing dengan yang namanya Sungai Yordan. Kemudian jasadnya pun dipindahkan ke Zela. Ini dipindahkan oleh Daud sendiri. Oleh karena saking sayangnya Daud kepada Yonatan, ia pun rela untuk memindahkan jauh dari tempatnya ke Yabes Gilead, mengambil tulang-tulang ataupun memindahkan makam daripada Daud itu sendiri. Ia pun membawa makam itu ke Zela di tanah suku Benyamin. Kemudian next. Nah, di sini ada cerita singkat tentang Yonatan. Nah, Yonatan ini mempunyai teman akrab yaitu Daud. Mereka pun berteman tidak lama setelah Daud membunuh Goliat. Mungkin kita semua di tempat ini tidak asing ya tentang cerita Daud dengan Goliat. Ketika Daud melawan Goliat di lembah Tarbatin. Ketika Daud melawan Goliat di lembah Tarbatin. Nah, cerita ini berawal ketika setelah Daud mengalahkan Goliat. Nah, tidak lama setelah itu Yonatan pun berteman ataupun menjalin kekerabatan dengan Daud. Jadi mereka sama-sama akrab. Nah, dia pun memimpin orang Israel untuk kemenangan besar atas orang-orang Filistin di Geba. Jadi cerita ini sebenarnya berawal ketika Raja Saul memilih 3.000 pasukan dari orang-orang Israel. Ya. Jadi sekian banyaknya pasukan dari orang-orang Israel, 3.000 lah yang dipilih oleh Raja Saul.
yang mana yang 3.000 itu dibagi dua. Yang 2.000-nya dipimpin oleh Raja Saul sendiri di Mikmas, kemudian yang 1.000-nya dipimpin oleh Yonatan, di mana Yonatan memimpin pasukan itu di Geba. Jadi pasukannya dibagi dua. Dan pada saat itu pun ketika Yonatan membawa pasukan yang 1.000 itu, ia menghadapi musuh yang sangat banyak. Dijelaskan dalam kitab 1 Samuel sebelumnya, itu musuhnya berpasir-pasir, bayangkan, beribu-ribu. Jadi bisa dikatakan berkali-kali lipat daripada jumlah pasukan yang dipimpin oleh Yonatan itu sendiri. Nah, kemudian dengan tidak seorang pun kecuali pembawa senjatanya, ia pun berhasil mengalahkan musuh di Mikmas. Jadi nanti ada ceritanya di slide berikutnya. Kemudian next, dalam budaya di mana keluarga adalah segalanya, Yonatan harus memilih antara darah dan persahabatan. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yonatan diperhadapkan dengan dua pilihan yang sangat rumit untuk dipilih. Nah, kenapa saya bilang sangat rumit untuk dipilih? Nah, pilihan yang pertama adalah mengikuti perintah ayahnya. Ayahnya berkata, bunuhlah Raja Daud, bunuhlah Daud. Sedangkan Daud itu sendiri adalah sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah membela sahabatnya. Tetapi ketika ia tidak mau mendengarkan ayahnya, ketika ia mau membela Daud atau tetap menjalin kerabatan yang baik dengan Daud, otomatis ia diancam oleh ayahnya. Sehingga pada kalimat terakhir itu dikatakan Saul menjadi sangat marah pada putranya karena berteman dengan Daud, sehingga dia melemparkan tombak ke Yonatan. Mungkin saudara-saudara di tempat ini bertanya-tanya, kenapa Raja Saul ini sangat benci kepada Daud? Nah, Raja Saul ini benci kepada Daud sebenarnya oleh karena Daud itu diurapi oleh Tuhan untuk menggantikan posisi Raja Saul sebagai raja. Raja Saul ini merupakan raja pertama bangsa Israel pada saat itu. Dan raja keduanya adalah Daud. Tetapi ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, panaslah hati Raja Saul. Ia tidak berterima. Ia mau yang mengalihkan ataupun mewariskan kerajaannya itu sendiri adalah Yonatan anaknya sendiri. Tetapi oleh pelanggaran ataupun ketidaktaatan Raja Saul atas kebenaran firman Tuhan, atas yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga Tuhan pun tidak lagi mau mempercayakan Raja Saul sebagai raja. Next. Kemudian di sini ada pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Yonatan. Pelanggaran yang dilakukan itu ketika ia tidak menaati perintah ayahnya. Mari kita bacakan di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 24. Saya minta salah seorang untuk membacakannya. 1 Samuel pasal 14 ayat 24. 1 Samuel pasal 14 ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku, sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Nah, dikatakan di situ Saul menyuruh rakyatnya, tidak terkecuali siapapun, termasuk anaknya, untuk mengucapkan kutuk itu sendiri bahwa tidak boleh memakan apapun, tidak sesuatu dimasukkan apapun ke dalam mulut, ya, baik dalam bentuk apapun, termasuk makanan. Tetapi Yonatan pada saat itu tidak mau mendengar ataupun tidak mau mengindahkan perintah atau kutuk yang telah diucapkan pada saat itu, sehingga ia melanggar perintah ayahnya. Sehingga pada saat itu hukumannya adalah siapapun yang makan pada saat itu akan dihukum mati. Itu merupakan akibat ataupun
efek daripada melanggar kutuk yang telah dikatakan Raja Saul pada saat itu. Tetapi meskipun Yonatan pun diperhadapkan dengan situasi seperti itu, ketika ia diperhadapkan dengan hukuman kematian sekalipun, ia pun tetap menegaskan keadilan. Ia pun berkata bahwa ketika ia meminum madu, jadi pada saat itu Yonatan melakukan pelanggaran itu ketika ia meminum madu pada saat itu. Nah, ketika ia melakukan seperti itu pun, ia pun tetap menegaskan keadilan, yang mana kutuk itu merupakan bukan berasal daripada Tuhan, mereka berasal daripada Raja Saul itu sendiri, merupakan perintah daripada Raja Saul. Sedangkan yang dirasakan oleh Yonatan ketika ia meminum madu itu, ia merasakan kelegaan, ia merasa lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu keperlawanannya juga membela bangsa Israel, ia tidak jadi mendapatkan hukuman mati daripada Raja Saul. Okay, next. Ya, perjalanan iman. Melalui berbagai bukti peristiwa, Yonatan tahu bahwa ayahnya lah merupakan pihak yang salah. Ya. Dia merasakan bahwa ayahnya adalah pihak yang salah dan Daud adalah pihak yang benar. Dia tahu hal itu ketika ayahnya tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel ini diuraikan beberapa kali Raja Saul tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Yonatan dengan keputusan yang tegas, walau tentu saja di tengah badai pergumulan, ia berani menegur Raja Saul, yang mana Raja Saul itu merupakan ayahnya sendiri, dan membela Daud. Jadi Yonatan melakukan ini karena ia melihat jelas bahwa Tuhan menyertai Daud, karena merupakan Daud adalah pihak yang benar, yang selalu taat akan mengarah firman Tuhan. Oleh karena itu pun, meskipun keluarganya sendiri pun yang mengarahkan atau memerintahkan Yonatan pada saat itu, ia tidak mau mendengarkannya ketika itu salah. Ketika ia paham itu salah, ia tidak mau mengikutinya meskipun dari keluarganya sendiri. Dan Daud ini sendiri merupakan anak dari Isai, tetapi hubungan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Ketika ia melihat Daud ini melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, ia pun selalu menjalin hubungan yang baik dengan Daud. Kemudian next. Nah, ada kisah menarik pun tentang Yonatan ini. Ini dijelaskan dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23, yaitu perikop yang berbicara tentang kepahlawanan Yonatan. Nah, di sini ada cerita ketika Yonatan ini membawa satu orang pembawa senjatanya melawan orang-orang Filistin, khususnya di Mikmas, dan mereka pada saat itu menghabisi lebih 20 orang. Jadi di sini dikatakan bahwa Yonatan ini merupakan orang yang memiliki keberanian yang tinggi. Tetapi di balik keberaniannya itu sendiri pun, ia selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Ia selalu mengandalkan Tuhan. Ia tidak melakukan segala sesuatu itu dengan gegabah, melainkan ia berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan. Apakah yang harus ia lakukan? Dia membawa cuma satu orang pembawa senjatanya ataupun temannya untuk melawan orang-orang Filistin pada saat itu. Karena baginya jumlah pasukan yang banyak pun belum tentu memberikan kepastian akan kemenangan. Melainkan yang menjadi patokan di dalam kehidupannya adalah penyertaan dan kuasa Tuhan. Oke, next. Nah, di sini ada pun keteladanan daripada Yonatan. Nah, keteladanan yang dapat kita ambil daripada Yonatan ini sendiri adalah
dianggap sebagai teladan kesetiaan akan kebenaran dan sosok sahabat yang sejati hingga masa kini. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan Yonatan ini ia pun tidak mengandalkan kepribadiannya ataupun kekuasaannya sebagai putra mahkota. Dan ia pun tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh keluarganya, meskipun itu sendiri perintah yang harus diikuti sebenarnya, perintah daripada ayahnya. Tetapi ia tidak mau mengikuti itu ketika ia tahu itu salah. Bagaimanapun kebenaran adalah prioritas nomor 1 di dalam kehidupannya. Ayahnya sendiri pun yang mengarahkan dia untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya salah satunya adalah membunuh Raja Daud, tapi ia tidak mau melakukannya karena ia sadar bahwa itu salah, tetapi yang benarlah yang prioritas di dalam kehidupan. Kemudian meskipun ia tidak memperoleh haknya sebagai pewaris kerajaan ayahnya, ia tetap tekun dalam kebenaran. Nah, ya. Maksudnya di sini adalah kita ketahui sendiri Yonatan ini adalah putra mahkota. Jadi otomatis pada saat itu Yonatan ini adalah salah satunya putra Raja Saul yang akan meneruskan ataupun mewariskan kerajaan Raja Saul pada saat itu. Tetapi ketika Daud yang terpilih, Yonatan pun tidak merasa berkecil hati. Ia pun tidak merasa iri hati ketika bukan dia yang terpilih. Ia tetap merangkul Daud. Ia tetap mengatakan kepada Daud, kamu adalah sahabat. Meskipun secara kemanusiaan kita sendiri kita ketahui bahwa warisan kerajaan itu bukanlah hal-hal yang kecil yang bisa diberikan kepada siapapun begitu saja. Melainkan itu butuh yang namanya suatu pengorbanan yang sangat besar ataupun hal yang sangat besar yang harus diberikan. Tetapi Yonatan pun tidak memprioritaskan hal itu di dalam kehidupannya. Ketika ia tahu bahwa Tuhan sendirilah yang mengurapi Raja Daud, ia tetap tekun dan tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Iya, kesimpulan. Next. Yonatan menggambarkan pribadi yang tangguh, pemberani, dan setia kepada sahabat, serta dan taat kepada Allah, dan tidak iri terhadap orang lain yang mengklaim haknya sebagai putra mahkota. Ini merupakan inti ataupun keteladanan daripada Yonatan itu sendiri. Adalah ia yang merupakan pribadi yang tangguh, pemberani, setia kepada sahabat. Ia pun tidak pernah meninggalkan sahabatnya Daud baik dalam suka maupun duka. Kemudian dan tetap taat kepada Allah. Apapun yang dimau dilakukannya, ia terlebih dahulu menyerahkannya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sifat atau kepribadian Yonatan sudah ada dalam diri kita? Amin. Puji Tuhan lah. Saya yakin percaya ini tidak ada yang iri ketika ada orang lain yang mengklaim ataupun berada di posisi yang seharusnya kita ada di situ. Kemudian next aplikasinya, yang pertama, marilah kita tetap setia akan kebenaran. Kemudian yang kedua, marilah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, janganlah kita iri ataupun sakit hati ketika kita tidak dipilih dalam profesi yang kita miliki. Amin. Ya. Jadi ada satu kata mutiara yang saya bawakan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudari. Iya. Aging Sohua Kite Bukara. Ada yang tahu artinya? Tidak. Tentu saja tidak. Artinya berat. Kasih setia. Ada yang tahu artinya? Boleh bersama tangan? Ya, silakan. Iya, silakan. Hanya kayu yang berbuah yang Orang tepat. Ada yang sebelum punya? Ya, silakan Siti. hanya pohon yang berbuah yang bisa dilempar batu. Asik.
Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak iri terhadap orang lain yang mengklaim hak kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan ajarilah kami supaya kami mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, yang kita sekali berikutnya, biarlah pimpinan urapan Roh Kudus-Mu yang selalu hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, semua katakan Amin.